Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah microprocessor dan microcontroller. Lanjutan minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang memori. Selanjutnya kita akan membahas tentang input-output unit atau unit output dan microprocessor. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwasanya sistem mikrokomputer itu terdiri dari 3 unit penting, yaitu mikroprosesor ya, atau MPU, microprocessor unit atau CPU. Kemudian ada memori, lalu ada unit input output ya, atau IO, unit input output. Nah, kalau memori itu terhubung dengan microprocessor itu lewat apa? Kemarin address bus, ada data busnya, ada control bus ya, control bus. Nah, unit input output juga nanti terhubung dengan MPU itu lewat bus yang sama juga ya, address bus, data bus, dan control bus. Unit input output ini digunakan oleh mikroprosesor agar dapat berinteraksi dengan data dari luar ya, jadi ini penyangganya lah. Contoh misalkan data dari luar itu datangnya dari keyboard ya. Keyboard kalau berinteraksi dengan mikroprosesor maka lewat I/O dulu masuk datanya ya ke dalam. Kemudian ada lagi ya, monitor misalkan, monitor. Nah, monitor ini berarti dia akan menampilkan data dari dalam sehingga datanya keluar dari I/O menuju monitor. Ada lagi misalkan printer ya, printer ini mendapatkan data dari mikroprosesor maka panahnya ke sini ya. Ada lagi mouse misalkan, mouse itu datanya dari luar ke dalam yang memberikan data ke mikroprosesor. Kalau datanya yang bolak-balik seperti apa ini device I/O nya? Nah, device nya seperti modem misalkan ya, modem itu datanya bolak-balik karena modem ini mengkoneksikan mikrokomputer ke internet ya, atau ke jaringan luar. Nah, dengan adanya I/O ini berarti komputer itu bisa mengambil data dari luar dan bisa mengeluarkan data ke keluar dari sistem mikrokomputer. Banyak ya device input output ini terkoneksi tidak harus selalu lewat jalur yang sama, tapi berbeda-beda seperti terkoneksi dengan port, dengan slot, atau dengan konektor. Misalkan saja ya, keyboard ini terkoneksi lewat port USB. Monitor ini terkoneksi dengan apa? Port VGA ya, yang ada di casing belakang dari PC. Kalau sekarang juga ada portnya terhubung dengan HDMI atau HDMI ya. Kalau mouse itu bisa lewat port USB, atau printer juga bisa lewat port USB. Dan kalau yang dari dalam, dari motherboardnya itu bisa kita hubungkan card VGA ya, untuk monitor card VGA. Kemudian kita lihat ada IC khusus ya, yang digunakan untuk unit input output. Tapi IC ini kita pelajari karena dia sederhana ya, input output yang bekerja secara sederhana. Berbeda dengan chip yang digunakan
input output chip. Unit input output yang digunakan untuk menampilkan data di monitor itu memiliki chip yang lebih kompleks ya, tidak sederhana. Kemudian kalau untuk agar microprocessor bisa berhubungan dengan printer, maka kita tidak bisa menggunakan IC yang PPI ini juga. Dia punya IC khusus juga ya. Nah, ya yang disebut juga dengan input output, tapi tipe IC-nya berbeda. Nah, kalau yang ini kita anggap saja input output unitnya, yaitu yang sederhana yang disebut dengan IC PPI. Bentuk IC-nya seperti ini, yang 40 pin, dan di situ bertuliskan PPI 8255. Oke, jadi IC ini itu bisa menghubungkan dunia luar dengan mikroprosesor, atau dari mikroprosesor bisa keluar. Contohnya apa? Device-nya yang sederhana saja ya, device sederhana yang berhubungan sama digital, seperti apa, LED sama switch misalkan. Nah, ini kita bisa hubungkan mikroprosesor dengan LED dan switch, atau dengan 7 segment, atau dengan motor DC dan sebagainya, bisa dengan keypad dan sebagainya. Itu kan device-device yang sederhana. Kemudian pinnya yang dimiliki oleh IC ini ada apa saja? Kita lihat di sini ada pin data bus D0 sampai D7. Nah, ini dia nih pinnya. Lalu pin addressnya itu cuma ada 2 pin, A0 dan A1 ya. Berbeda dengan pin yang dimiliki oleh RAM dan ROM, itu banyak, dari A0 sampai A9 atau A0 sampai A12 dan sebagainya. Tapi kalau PPI cuma 2 ya. Ini dia. Nah, ini tadi ada data busnya ada 8 bit ya. Selanjutnya ada control busnya, itu di pin RD atau read, pin WR atau write, pin CS atau chip select. Nah, ini dia nih pinnya 1, 2, dan 3 ini ya. Nah, pin reset ini sudah umum untuk mereset chip. Nah, sekarang yang berhubungan dengan dunia luar atau dengan dunia input output itu di pin A0, A7, pin B0 sampai pin B7, pin C0 sampai B7, atau yang disebut dengan port A ada 8 bit, port B ada 8 bit, port C 8 bit. Apa yang kita hubungkan dengan IC ini? Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya chip ini bisa dihubungkan dengan pin dengan device input output sederhana seperti switch ya, switch. Kemudian bisa dihubungkan dengan LED ya, dengan LED ini bisa dihubungkan ya. Ini kan input output sederhana ya, yang biasa kita gunakan untuk praktek di lab ya. Bisa juga dengan motor misalkan ya, motor DC, tapi harus pakai driver dulu di sini agar IC-nya tidak terbebani. Nah, bisa saja berapa sederhana. Yang penting mikroprosesor bisa berhubungan dengan dunia luar ya, atau dengan keypad. Nah, port-port ini bisa dijadikan sebagai input dan output ya, input dan atau output, input output. Ini misalnya saya jadikan port untuk input bisa semuanya. Ini bisa jadikan port output juga bisa. Ini juga jadikan port input juga bisa. Ya, jadi semua bisa jadikan input. Kemudian bagaimana caranya menggunakan IC ini? Nah, untuk menggunakan IC ini, maka mikroprosesor harus memberikan sinyal-sinyal seperti ini ya. Contoh, mikroprosesor kalau ingin membaca sinyal dari dalam keluar, jadi membaca data dari dalam dari luar ke dalam ya. Membaca dari luar ke dalam, mengambil data dari luar ke dalam mikroprosesor. Nah, maka yang pertama dilakukan mikroprosesor adalah memberikan dulu address di A0 A1 ya. Contohnya misalkan addressnya saya kasih 00 di sini, A0 dan A1. Ini artinya saya memasukkan data nanti dari port A menuju data bus ya. Ini artinya kalau saya kasih 00 di A0 dan A1, itu berarti saya ingin membaca dari port A ke data bus ya, ke mikroprosesor, mengambil data dari port A ke mikroprosesor. Nah, di sini misalkan ada switch ya, ada switch ini saya tekan, berarti nanti mikroprosesornya tahu, oh berarti ada orang menekan switch.
karena datanya dibaca oleh mikroprosesor. Ya, itu berarti kalau saya masukkan data address di 00. Kemudian setelah saya kasih address di A0 dan 100, maka pin chip selectnya saya low kan, ya, saya kasih logic 0. Kemudian pin read-nya itu saya kasih 0, ya, saya kasih 0. Sementara pin write-nya 1. Nah, sehingga dengan cara seperti ini data akan masuk ke mikroprosesor, ya, akan masuk ke mikroprosesor. Nah, bagaimana kalau mikroprosesor ingin mengeluarkan data, ya, dari mikroprosesor keluar ke dunia luar? Maka caranya adalah masukkan dulu addressnya lagi. Ya, addressnya misalkan saya ganti dari 01. 01 berarti di sini 1, di sini 0. Ini nggak boleh lagi, ya. Maka ini artinya apa? Kalau 01 itu berarti saya mengeluarkan data ke port B. Nah, di sini ada LED nanti. LED-nya bisa nyala mungkin, ya, bisa madam. Nah, kemudian setelah saya kasih address, maka saya keluarkan data yang akan saya keluarkan. Ya, misalkan saja datanya ini. Ini saya letakkan di mana? Di database, ya, di database ini. Di sini saya letakkan. Misalkan 10101010, ya. Setelah itu saya set dulu pin CS-nya ke low dan pin WR-nya lagi yang low, ya. Bukan lagi pin read-nya yang low, gantian sekarang ini jadi low, ini jadi 1, ya. Write-nya giliran sekarang yang low, ya, berarti menuliskan data dari data ke port B sehingga LED-nya nanti bisa berubah status, ya, atau motornya bisa on atau off. Nah, itu cara kerja PPI sederhana yang bisa digunakan mikroprosesor untuk berinteraksi dengan dunia luar. Baik, berikutnya kita melihat unit atau bagian blok lainnya, yaitu mikroprosesor. Sudah ada tadi memori kita pelajari, kemudian device input output PPI 8255, sekarang prosesornya, ya. Salah satu prosesor yang kita gunakan itu adalah yang namanya Intel 8088. Nah, prosesor ini itu merupakan cikal bakalnya prosesor Intel, ya, yang sekarang ini. Maksud saya ini adalah pendahulunya lah, nenek moyangnya, ya. Dan bentuknya masih seperti ini, yaitu 40 pin, kakinya cukup sedikit. Kalau dibandingkan dengan dengan sekarang Intel Core i sekian, itu pinnya sudah begitu banyak, susah menghitungnya, ya, karena kecil-kecil. Baik, ini yang salah satunya pendahulunya adalah 8088. Sebelumnya ada Intel 8085, ada Intel 8008, ya. Ini CPU buatan Intel. Nah, kenapa kita pakai yang ini? Karena desainnya masih mudah, ya. Nah, di sini ada pin. IC ini memiliki pin. Nah, itu ada pin AD0 atau AD0 sampai AD7. Ini ya pinnya. Di sini itu adalah address atau database, ya, digabung jadi satu. Coba lihat, makanya namanya ada AD0 sampai AD7, ya. Artinya address dan data 0, address dan data 1, address data 2, dan sampai address 1. Ada 8 bit di sini. 8 bit. Nah, maksudnya apa di sini? Jalur ini itu sifatnya multiplexing, ya. Jadi jalur ini bisa digunakan untuk jalur data dan jalur address. Jalur datanya 8 bit, yaitu D0 sampai D7, dan terkadang dilewati juga oleh jalur address, yaitu address 0 sampai address 7. Makanya disebut dengan AD0 sampai AD7 di sini, ya. Data ini akan keluar, ya. Itu ditandai dengan logic yang ada di pin ALE ini. Pin ALE ini mana pin ALE? Pin ALE ada di mana pin ALE? Kok hilang? Ya, ada di pin ALE. Reset, ready, tes, SCO, HLDA, hot, WR, ALE.
Ale. Oh, ini pin ale ya, ini pin ale. Nah, ini menandakan bahwasanya address atau data itu tergantung dari keluaran dari ale ini. Ale ini berarti ada dua ya, ada 0 atau 1. Nah, kalau 0 mungkin yang keluar data, 1 itu mungkin yang keluar address. Oke. Selanjutnya ada pin A8 sampai A15. Nah, ini pinnya. Nah, ini berarti pin khusus address. Jadi address 8 sampai address 15. Ada lagi address 16 sampai address 19. Ini dia pinnya. Sehingga address yang dimiliki total yang dimiliki microprocessor 8088 ini adalah address dari address 0 sampai address 19 ya. Berarti ada berapa bit itu? Ada 20 bit. Oke, 20 bit. Addressnya 20 bit. Banyak sekali. Oke, 20 bit address. Address 20 bit. Oke, kemudian ada pin RD. Pin RD ini pin read. Ya, ini digunakan untuk membaca ya memori atau IO tadi. Nah, kalau mikroprosesor ingin membaca data dari memori atau IO, maka pin inilah yang akan memberikan sinyal. Ya. Nah, oke. RD ini aktif low, dia akan memberikan low, itu berarti mau membaca dia. Ya, kalau satu nggak membaca, maka di sini ada simbol bulat ya, lingkaran kecil di sini. Selanjutnya pin yang lain yang penting ya, yang penting-penting itu ada pin write. WR ini dia pin write. Pin write ini juga digunakan prosesor untuk menuliskan data ke memori atau ke IO. Ya, pin write. Ini dia pin write. Oke, pin write itu digunakan untuk membaca atau menuliskan data atau mengirimkan data ke memori atau ke IO. Ya. Pin yang penting lagi apa? Pin yang penting lagi adalah pin IOM. Nah, ini. Oke, pin IOM. Ini digunakan untuk membedakan mikroprosesor agar tahu apakah dia ingin mengakses memori atau mengakses IO. Ya, makanya di sini disebut dengan pin IOM. Mana pin IOM di sini? Pin IOM itu ada di sini. Ya. Nah, ini dia. Pin nomor 28. Itu pin yang digunakan untuk mengetahui status mikroprosesor itu sedang atau ingin membaca atau menulis atau melakukan akses ke unit IO atau unit memori. Satu lagi pin clock. Pin clock ini digunakan untuk memasukkan pulsa ya. Nah, pulsa seperti ini agar mikroprosesor ini bisa bekerja ya. Kalau tidak ada sinyal pulsa atau pulsa clock di sini dari generator pulsa, maka percuma, ini prosesornya tidak bekerja. Satu lagi reset. Reset itu sudah jelas, ini untuk mereset atau membuat eksekusi berawal dari awal lagi ya, guna pin reset. Nah, itu adalah pengenalan pin-pin yang ada di mikroprosesor 8088. Nah, kita sudah punya 3 macam IC berarti ya. IC mikroprosesor sudah punya, IC memori sudah punya, IC PPI 8255 atau IO nya sudah punya. Nah, sekarang bagaimana kita menggabungkannya, merakitnya bagaimana? Apa yang harus kita hubungkan? Jalur-jalurnya, pin berapa ke pin berapa dan seterusnya, agar menjadi sebuah unit mikrokomputer. Nah, percuma tadi kita pelajari ada memori kerjanya seperti ini, IO seperti ini, prosesor kerjanya seperti ini, tapi tidak dilakukan perakitan, jadi percuma saja. Baik, kita nanti lihat pertama kali adalah membuat sistem minimum dari mikroprosesor 8088 dulu ya. Artinya apa? Kita tidak menghubungkan mikroprosesor secara langsung ke memori dan IO. Jadi mikroprosesor ini dibuat dulu agar dia hanya bisa mengeluarkan address bus
control bus, dan data bus ya, agar dia bisa mengeluarkan jalur address, jalur data, dan jalur kontrol ya. Maka dia butuh beberapa IC di sekitar mikroprosesornya. Nanti kita lihat, maka jadilah nanti itu disebut dengan sistem minimum dari 80 Intel 8088, mikroprosesor 8088. Beberapa komponen yang kita butuhkan untuk membangun sebuah sistem minimum Intel 8088 itu tidak hanya memori, RAM atau ROM, dan device input output, tapi kita juga membutuhkan beberapa komponen lainnya. Nah, di sini ada IC 8088. Kita butuhkan satu buah, sudah pasti ini karena ini adalah mikroprosesornya. Kemudian kita juga butuh IC 8284, satu buah. Ini digunakan sebagai clock generator. Selanjutnya ada IC 74138, itu digunakan sebagai decoder atau demultiplexer. Ada 74LS373, 3 buah, itu digunakan sebagai pengunci alamat ya, nanti pengunci data atau pengunci alamat, atau octalatch nama istilah IC-nya. Ada lagi 74LS245, itu digunakan untuk penguat arus sebenarnya ini ya, atau buffer lah. Nah, ini yang letaknya nanti di mikroprosesor, lebih dekat ke mikroprosesor. Sedangkan IC lain yang sudah pasti kita butuh ROM, kemudian ada RAM, dan ada juga IC PPI 8255 ya, sebagai IC yang menginterfacekan antara mikroprosesor dengan dunia luar atau user. Ada beberapa lainnya adalah seperti resistor, kapasitor, kristal, dan dioda. Nah, ini sudah kita kumpulkan komponennya. Maka cara menghubungkan pin-pinnya bagaimana ya, nanti kita bagi dua. Yang pertama adalah sistem mikroprosesornya sendiri, baru kemudian sistem selain dari mikroprosesor, yaitu memori dan I/O nya. Ini rangkaiannya nanti dibedakan agar lebih jelas ya. Nah, sekarang yang saya tunjukkan adalah mikroprosesor dulu, rangkaian untuk mikroprosesornya saja. Jadi belum ada di sini RAM sama atau ROM atau PPI 8255 ya, atau unit input outputnya ya. Nah, ini mikroprosesor rangkaian ini dibuat ini sebenarnya untuk mengeluarkan bus alamat, bus kontrol, sama bus data saja dikeluarkan di sini ya. Jadi mikroprosesor ini yang 8088 nih itu tidak bisa langsung kita koneksikan ke pinnya ke RAM atau ROM atau unit input output IC PP825 tidak ya. Jadi harus kita buat dulu rangkaian tambahan agar yang keluar itu cuma address bus ya, jalur address bus, jalur data bus, dan jalur control bus ya kan, yang akan dikoneksikan langsung ke PPI 8255 atau ke RAM dan ROM-nya. Nah, yang inilah rangkaian dalam ini, itu yang gambar rangkaian yang ada di sini sekarang. Ya, ternyata di dalamnya ada mikroprosesor bersama beberapa IC-IC tambahan lainnya. Ya, inilah dia di dalam sini. Oke, dalamnya ada mikroprosesor, ada 8284 ini sebagai clock generator, dan ada beberapa IC ya, latch pengunci ya, nih IC latch atau pengunci. Kemudian ada
decoder ya. Ada di sini bukan latch, ini ada buffer ya, buffer. Nah, nanti yang keluar yang mana? Yang keluar itu address busnya mana? Address busnya ada di sini. Ini address bus. Ada berapa pin? 20 pin ya tadi. 20 bit. Nah, ini dia address busnya. Inilah kabel-kabel yang keluar nanti ke memori ataupun ke PPI ya. Nah, kemudian ini address bus, saya tulis di sini address bus. Address bus ini ada tulisan A0 sampai A19 atau XA0 sampai XA19. Database-nya mana? Ini database ya, jalur database-nya. Ada 8 kabel di sini. Ini jalur database. Database. Nah, ini jalur-jalur ini akan dihubungkan juga dengan database-nya memori dan database-nya PPI. Tadi kita ingat bahwasanya ada PPI, tadi ada jalur database ya, ada juga jalur address bus-nya. Memori juga begitu, ada jalur address bus-nya, ada jalur database-nya. Sekarang kontrol busnya mana? Kontrol busnya ini saja ya, ada 4 macam. Nah, ini dia kontrol busnya. Kontrol busnya cuma ada 4 sini ya. IOR berarti kalau kita akses kalau IOR ini berarti dihubungkan dengan pin read-nya IOW. Ini kita hubungkan dengan pin write-nya IO. Saya ulangi lagi, IOR ini dihubungkan dengan PPI-nya read. Kemudian IOW ini dihubungkan dengan PPI-nya write ya, pin PPI-nya write. Nah, kalau yang ini MR, memory read, ini berarti dihubungkan dengan nanti decoder atau sesuatu CS ya, chip select-nya memory. Pin read-nya memory ya, baik itu RAM atau ROM. Kemudian MW itu memory write, itu nanti dihubungkan dengan pin write-nya memory, RAM maksud saya, RAM ya, tidak ke ROM. Jadi write itu hanya untuk RAM saja. Pin write itu hanya ada di RAM dan pin write tidak ada di ROM. Ya, jelas. Ini kalau untuk IO ada di sini pinnya ke kontrol busnya IO, ini kontrol busnya memory. Jadi sudah tepat. Ini ada kontrol bus, cuma 4 pin ini, ada data bus, ada address bus. Oke. Nah, inilah yang saya sebut dengan box yang dibuat tanda tanya ini. Yang keluar hanya ada address bus, data bus. Address busnya ada 20 pin atau 20 bit ya, 20 bit. Data busnya ada 8 bit. Dan control busnya ada 4 pin tadi ya, IOR, IOW, MR sama MW, memory read, memory write, IO read, IO write. Baik. Tadi kita sudah melihat gambar rangkaian, di mana gambar rangkaian tersebut hanya ada mikroprosesor dan beberapa komponen lainnya yang belum melibatkan memori dan I/O. Nah, sekarang kita coba merangkainya dengan sebuah kasus di sini sebagai contoh ya, kasusnya yang gampang saja. Misalkan saya ingin menghubungkan sebuah ROM ya, ROM tersebut kapasitasnya 1 MB. Itu akan dihubungkan ke sistem minimum 8088 ya. Walaupun ini sebenarnya tidak ada RAM dan I/O ya, namun ini sekedar contoh saja. Nah, bagaimana caranya menghubungkan sistem minimum 8088 di gambar rangkaian sebelumnya tadi dengan ROM 1 MB? Kita cek dulu ya. 1 MB ini, ROM ini memiliki berapa pin addressnya. Maka untuk mencari itu kita lihat dulu 1 MB itu sebenarnya berapa byte ya. Lihat 1 MB itu sebenarnya adalah 1 KB kali 1 KB atau 1024 dikali 1024. Hasilnya adalah 1.048.576 byte. Ya, ini adalah angka sebenarnya. Nah, sekarang berapa bit sih 1 MB itu? Maka kita cari dengan persamaan ini. 2 pangkat n sama dengan desimalnya 1 MB tadi ya.
Kemudian untuk mendapatkan N maka dicari log 2 pangkat N sama dengan log dari 1.044.576 tadi, sehingga N didapatkan bahwa N itu adalah sama dengan 20 ya. Ini ternyata ROM itu memiliki address dari A0 sampai A19 ya, atau ada 20 pin addressnya. Nah, sekarang saya gambarkan di sini misalkan. Tadi sistem minimum 8088 yang digambar sebelumnya itu memiliki address 20 bit ya, dari A0 sampai A19 ya. Jadi banyak sekali ininya kabelnya ya. Ada 20 kabel lah kita lihat di sini. Tapi saya gambarkan 2 kabel saja di sini, A0 dan A19. Nah, kemudian di ROM-nya sendiri, ROM yang 1 mega, ROM 1 megabyte itu ini MPU ya, microprocessor unit tadi 8088. Nah, ini misalkan ROM-nya. Ini ROM-nya. ROM-nya ini tadi katanya 1 megabyte. Otomatis tadi sudah kita hitung bahwasanya ROM ini memiliki 20 address juga. 20 address dari A0 sampai A19. Nah, ini pas ya. Ini sudah sama persis jumlah pinnya, sehingga kita bisa hubungkan langsung saja A19 ke A19, A18 ke A18 ya, A17 ke A17 di sini sampai A0 ke A0. Nah, sehingga jumlah pinnya tepat ya, tidak ada yang tersisa. A0 ke A0, A0 MPU ke A0-nya ROM ya, A1-nya MPU ke A1-nya ROM. Jadi sudah pas. Kemudian kemudian kita koneksikan datanya ya. Kalau ini addressnya sudah jadi, address busnya sudah kita koneksikan. Kemudian sekarang data busnya lagi. Data bus lagi ya. Kalau data bus sudah pasti ada 8 bit cuma. Kalau di MPU tadi ada D0 sampai D7 pinnya ya. Nah, dicocokkan dengan D0 sampai D7-nya ROM ya, D0 sampai D7-nya ROM ya. D7 D0 ya, D0. Nah, hubungkan saja thread ya, itulah kira-kira. Jadi D0 MPU ke D0 ROM, D0 MPU D1 MPU ke D1 ROM, dan seterusnya sampai D7 dari MPU koneksikan ke D7-nya ROM. Nah, tidak ada yang tersisa. Address bus sudah terkonek, data bus sudah terkonek, sudah digabungkan, sudah dikasih kabel ya. Kemudian tinggal control bus. Nah, control busnya yang mana kita hubungkan? Karena dia ROM, maka yang kita hubungkan adalah cuma memory read ya. Kan ada tadi tulisan MR di gambar rangkaian tadi sebelumnya, MR itu ada memory read ya, memory read dihubungkan ke read-nya ROM ya. Kemudian ada chip selectnya yang punya ROM itu di-ground-kan ya. Ini tadi ada. Nah, ROM-nya chip select itu di-ground-kan saja ya, di-ground-kan saja. Ini ada. Nah, ini kakinya kita ground-kan saja ya. Nah, tadi langkah-langkahnya seperti itu, yaitu connect seluruh microprocessor address, pin addressnya ke pin ROM. Kemudian connect seluruh microprocessor data ke ROM data ya. Kemudian connect pin MR dari microprocessor atau MPU ke ROM read-nya ya, atau pin read-nya ROM.
Nah, ini sudah lengkap ini. Berarti kita sudah mengkabling, ya, mewiring atau menghubungkan sistem minimum 8088 dengan sebuah ROM yang besarnya 1 MB. Nah, ini gampang kan? Gampang sekali. Terus ada kasus lain. Nah, bagaimana ini ceritanya ya? Kita lihat kasusnya seperti apa. Karena tadi hanya ROM saja dan belum ada RAM-nya. Ini contoh kita berikan bagaimana melibatkan RAM sekarang ya. Kita lihat. Ini katanya tolong desainkan koneksi atau memory mapping. Ya, memory mapping nanti kita lihat apa artinya dari memory mapping. Yang pasti di sini kita disuruh menghubungkan RAM ya dan ROM ke sistem minimum 8088 yang tadi, tapi kapasitas RAM-nya berbeda sekarang. Kapasitas RAM-nya adalah 512 KB RAM satu buah dan 512 KB ROM satu buah. Berarti ada dua IC ya. IC RAM yang 512 KB dan IC ROM yang 512 KB. Jadi sistem ini akan dikoneksikan dengan satu buah RAM 512 KB dan satu buah ROM 512 KB. Nah, bagaimana cara kita mengkoneksikannya? Baik, karena yang diketahui cuma 512 KB RAM dan 512 KB RAM, maka kita harus tahu dulu berapa pin addressnya yang dimiliki oleh RAM dan ROM ini. Berapa pin address yang dimilikinya? Maka kita cari seperti tadi ya. 512 KB itu adalah sama dengan 512 dikali 1 KB ya. Artinya dia adalah segini ya, 524.288 byte ya. Sekarang kalau 512 KB ini berapa bit ya? Berapa bit? Maka kita cari pakai rumus yang tadi, 2 pangkat n sama dengan kapasitas yang tadi, dan n-nya didapat bahwasanya n adalah 19 ya. Artinya kalau ketemu nilai 512 KB itu berarti banyaknya pinnya adalah 19, atau pin addressnya itu banyaknya dari A0 sampai A18 ya. Nah, A18. Kalau tadi dari A0 sampai A19, kalau sekarang jumlah addressnya yang pin addressnya di ROM atau RAM ini adalah A0 sampai A18 ya, atau ada 19 pin. Bagaimana cara mengkoneksinya? Gini ya, begini. Oke, kita lihat dulu di sini. Saya buatkan microprocessor unit, MPU-nya di sini 8088 ya. 8088 ya. Nah, katanya di sini konekkan seluruh pin data mikroprosesor ke pin data ROM dan RAM. Nah, kita buat di sini ROM dan RAM-nya ya. ROM, di sini ROM, di sini ada RAM, misalkan. Ini ROM. Nah, ROM ya. Ini RAM, misalkan. Nah. Oke. Dan ROM dan RAM itu sudah pasti memiliki 8 bit data bus ya. Saya buat aja di sini 8 bit data bus. Saya buat satu aja ya garisnya. Berarti udah menunjukkan D0 sampai D7 ya. Nah, ini kita hubungkan ke mana? Ke D0 sampai D7-nya mikroprosesor ya. Nah, D0 sampai D7-nya mikroprosesor. Kemudian yang RAM juga begitu. Ini saya ambil D0-nya gabungkan dengan D0 yang ada di ROM kabelnya ya. Kemudian gabungkan lagi dengan D0-nya yang ada di MPU. Kemudian ada D1-nya RAM, gabungkan dengan D1-nya ROM, gabungkan lagi dengan D1-nya MPU. Terus ya digabungkan masing-masing ke D yang sama. Dan terakhir misalkan
D7-nya RAM itu dikoneksikan dengan D7-nya ROM, lalu dikoneksikan dengan D7-nya MPU ya. Jadi tidak boleh ada D yang salah koneksi. D0 ke D0 semua dari 3 komponen ini, D7 ke D7 semua. Begitu juga D yang lain. Nah, kemudian koneksikan ya A0 sampai A18 dari pinnya MPU ya, dari pinnya MPU itu ke ROM dan RAM ya, ROM dan RAM. Oke. Tadi katanya begini, bahwasanya 512 KB ROM dan RAM itu punya kaki A0 sampai A18 ya. Berarti ada berapa pin? 19 pin ya. Nah, sini saya buat sajalah di sini address busnya. Ini tadi data bus ya, yang awalnya ini data busnya sudah jadi kita koneksikan. Sekarang address busnya. Address busnya ya kita keluarkan. Ini anggap sajalah ini sudah di ya, kabel ada 19 jalur di sini. Ini ya. Nah, keluar dari ROM. Yang RAM juga begitu. Yang RAM itu ada berapa tadi? A0 sampai A18 sama-sama ya. Nah, A0 sampai A18. Nah, saya gabungkan. Jadi saya gabungkan A0 RAM dengan A0 ROM. Saya gabungkan, kemudian saya gabungkan lagi dengan A0 MPU. A1 RAM ya. A1 RAM saya gabungkan dengan A1-nya ROM. Kemudian saya gabungkan lagi dengan A1-nya MPU. Sampai A18. A18 ROM dikoneksikan dengan A18 RAM dikoneksikan dengan A18 MPU. Ya, nah, terus padahal MPU ini tadi punya A berapa? Punya A dari A0 sampai A19 ya. Loh, sekarang kita pakai cuma apa? A0 sampai A18. Nah, sekarang ada satu lagi pin yang nganggur. A19 dari MPU tidak terhubung ke mana-mana. Nah, ya, karena yang dipakai cuma A0 sampai dengan A18. Karena mencocokkan dengan punya ROM. ROM tadi punya A0 sampai A18. RAM juga punya A0 sampai A18. Sementara MPU punya A0 sampai A19. Jadi yang terkoneksi dengan ke address ROM dan RAM itu cuma dari A0 sampai A18, dan A19-nya sekarang mengambang alias tidak terhubung kemana-mana, punyanya MPU. Ya, baik. Inilah yang dijadikan pertanyaan nanti ya. Inilah dijadikan basis atau asal mula dari istilah memory mapping nanti namanya ya. Kita lihat sekarang apalagi yang harus disuruh. Oke, A19 kita tinggalkan dulu. Kita lihat, koneksikanlah pin MR dari mikroprosesor atau MPU ke pin read-nya ROM ya. Oke ya. Nah, ini MR-nya tadi saya hubungkan ke read-nya ROM. Ini read-nya ROM. Ini pin read-nya ROM. Ini MR-nya, pin MR-nya MPU ya. Nah, MR, memory read. Setelah itu satu lagi saya hubungkan dengan pin read-nya RAM ya. Nah, pin read-nya RAM. Nah, itu ya. Jadi katanya di sini pin MR-nya dari MPU dihubungkan ke pin read-nya ROM dan pin read-nya RAM. Nah, jadi dicabang ya. Nah, MR terhubung ke read ROM, kemudian MR juga terhubung ke read-nya RAM. Setelah itu koneksikan pin MW-nya, pin memory write-nya. Di sini MW, ada MW memory write ya. Nah, memory write-nya koneksikan ke pin write-nya RAM ya, pin write-nya RAM. Nah, pin write-nya RAM ya. Jadi pin MW di MPU itu hanya terkoneksi dengan pin WR-nya RAM. Kenapa nggak terkoneksi ke ROM? Ya karena ROM tidak bisa ditulis ya, cuma aja bisa dibaca. Maka yang terkoneksi MW cuma hanya dengan WR dari RAM. Nah, problemnya sekarang tadi saya bilang adalah ketika pin A19 mikroprosesor ya, pin A19 mikroprosesor ini enggak terhubung kemana-mana ya. Nah, dan satu lagi pin CS-nya.
pin CS-nya dari masing-masing ROM dan RAM ini ada, mau dihubungkan kemana sekarang? Nah, itu juga ya tadi. Nah, ini ada pin CS chip select ya, chip select. Nah, ini masalahnya sekarang. Pin yang di ROM sudah lengkap, yang ketinggalan pin CS-nya mau dikoneksikan kemana ya? Yang ini juga pin CS-nya belum dikoneksikan kemana? Terus A19 mau dikoneksikan kemana? Kalau yang sebelumnya tadi, pin CS-nya di-ground-kan. Ya, kita lihat yang sebelumnya tadi. Nah, sebelumnya tadi ada kasus bahwasanya karena pinnya lengkap terhubung ke dari mikroprosesor ke ROM itu 20 pin, MR-nya koneksi ke sini, tidak ada yang tersisa di MPU pinnya ya, A19-nya dipakai semua, maka pin CS-nya di-ground-kan ya. Nah, ini berarti pin CS-nya tidak apa-apa, tidak masalah karena di-ground-kan. Sekarang yang bermasalah adalah ini, pin CS-nya ROM itu mau dikemanakan, pin CS-nya RAM mau dikemanakan, dan pin A19-nya juga mau dikemanakan. Ini harus tidak boleh tidak boleh CS ini, apalagi CS tidak boleh mengambang ya, harus dikoneksikan ke suatu tempat atau suatu pin. Nah, inilah nanti istilahnya memory mapping kita muncul di sini istilahnya. Baik, ini dia solusinya ya. Solusinya adalah kemana kita harus hubungkan CS ini tadi, CS ROM dan CS RAM ya, ada dua di sini, dan A19. Ini misterinya bagaimana? Baik, inilah dia ya, istilah memory mapping. Memory mapping. Nah, memory mapping ini bagaimana caranya? Kita lihat di sini ya. Ini cara menghubungkannya pertama kali adalah kita lihat dulu ya. Ini saya buat sebuah tabel yang menuliskan row-nya ini ya, atau kolomnya ini itu saya buat kolom dari A0 ya. Di sini ada A1, A2 di sini ya. A1, A2, A3, A3, A4 sampai A19 ya. Kalau saya buat semua nanti A-nya nanti panjang tabel jadinya. Jadinya yang A1, A2 sampai A17 ini saya anggap sudah ditulis ya. Yang saya tulis di sini cuma A18 dan A19. Ya, anggap sajalah yang tabel di sini sudah diisi ya. Baik, kemudian kita lihat zonanya ya, zona. Kita lihat di sini misalkan kalau kita isi angka binernya dari A0 sampai A18 sampai A19 itu berarti 0 0 0 0 0 0 sampai berapa kali ya. Kita buat di sini A19 ya. A19 kalau kita buat ini mulai dari angka 0, desimalnya 0 ya. Desimalnya 0 ya. Sampai desimalnya 1 juta berapa tadi ya? 1.400.000 berapa tadi? 1.046.000 sekian ya. Kalau kita jadikan dia bilangan heksa, berarti bilangan pertama binernya itu yang 20 bit itu adalah 00000000000, atau kita anggap heksadesimalnya adalah 00000, 5 kali digit heksadesimal ya. Ini bilangan heksadesimalnya, yang ini bilangan binernya ya, ini bilangan biner. Kemudian kita buat tabel ini terus. Tabel ini kita buat sampai semua berisi 111 ya, mulai dari A0 sampai A19 nya kita isi 111111 ya, atau bilangan heksanya adalah FFFFFF ya. Jadi tabel ini saya buat dari 0000000 sampai FFF ya. Tidak bisa kita bayangkan ini kalau seandainya kita buat betulan ini tabel itu sepanjang apa nanti tabelnya ya. Nah, saya buat dulu tabel seperti ini. Jadi baris ini adalah 0 0 0 0,
baris ini adalah 000001, 0002, 0003, 004 dan seterusnya sampai FFFF ya. Ini kan 20 bit ya. 20 bit berarti di sininya F-nya ada 5 ya, ada 5. Karena bilangan biner itu 4 digit dari sebuah bilangan heksa. F ini berarti 4 digit, 4 bit, F ini 4 bit, ada 20 bit ya. Nah, ini saya buat tabel. Kita lihat sekarang. Tabel ini menunjukkan bahwasanya setengah dari kapasitas 1 MB ya. Kalau kita lihat ini dari sini ya. Dari sini dari 0 menuju FFF ini itu adalah si kapasitasnya 1 juta sekian byte tadi ya, 1 juta sekian byte atau dianggap 1 megabyte. Nah, ini tadi terbagi 2 ya. Kita lihat 1 megabyte bagi 2 itu hasilnya adalah 512 kilobyte ya. Ini berarti dimiliki RAM sama ROM. Oke. Setengah daerah ya, setengah daerah ini itu dimiliki oleh RAM ya. Setengah daerah atas itu dimiliki ROM. Nah, dimiliki ROM. Karena 512 dengan 512 itu kalau digabungkan akhirnya sama dengan 1 megabyte ya. Oh, ternyata saya membuat sebuah problem dengan cara membagi 2 buah zona ya, 2 buah memori zona ya. 1,5 zona memorinya itu dimiliki oleh RAM, kemudian setengah zonanya 512 kilobyte-nya itu miliknya ROM. Maka di sini saya buat dari zona 000 sampai 7 FFF ya. Jadi dari hitungan dari 000 sampai 7 FFF itu milik ke RAM ya. Kemudian dari 80.000 heksa sampai FFFFF itu milik ROM ya. Nah, sekarang ada 2 zona sehingga lengkap 1 megabyte. Terus bagaimana caranya agar masing-masing CS tadi itu terkoneksi dengan pin yang seharusnya. Nah, di sini caranya adalah begini. Saya gambar lagi ya di sini ya. Nah, kita anggaplah dulu seperti yang sebelumnya. RAM dan ROM itu ibarat sebuah gedung ya. Nah, sebuah gedung ini, ini gedung ya, gedung. Oke, ada sebuah gedung, lantainya dari 0 berapa nih? 0. Ini lantainya 0, kita anggap lantainya itu adalah desimal heksadesimalnya 12345 sampai lantai F-nya 5 kali ya. Nah, lantai FFF. Nah, atau alias ini adalah address 0 sampai address FFF. Gedung ini dibagi 2 ya. Satu miliknya RAM ya. RAM itu punya lantai dari 00 sampai apa tadi? 7 FFF. 7 FFF. 7 FFF. Kemudian yang ROM ini zona punya RAM ya. RAM menguasai memori atau lokasi dari 0000 sampai 7 FFF ya. Nah, memori berikutnya atau lantai berikutnya satu tingkat di atas 7 FF itu adalah pasti 80
0 0 0, itu lantai, nama lantainya. Nah, ini dikuasai oleh ROM, ya, misalkan seperti itu. Nah, ini analoginya ya, analoginya seperti inilah kira-kira. Nih saya bagi, jumlah memorinya banyak, alamatnya ini sampai sini itu punya RAM, alamat sini sampai sini itu punya ROM. Ya, anggaplah ini gedung bertingkat. Terus bagaimana microprocessor mengakses ROM dan RAM ini? Gimana? Nah, microprocessor mengakses ROM dan RAM itu tidak boleh secara bersamaan. Kalau kita lihat di sini misalkan ya, di sini misalkan tadi semua address paralel ya. Ini address paralel nih. Data juga paralel. Jadi kalau microprocessor memberikan data 1 0, misalkan 1 0 1 0, maka yang menerima ROM juga menerima 1010, RAM juga menerima angka yang sama. Nah, terus bagaimana nih? Membingungkan nanti. Yang mana yang harus diakses oleh microprocessor? Ya, apakah dia mau berbicara dengan ROM atau berbicara dengan RAM? Ataukah dia mau mengakses ROM atau RAM? Karena datanya sama-sama di jalur yang sama. Jalur yang sama. Di sini terjadi tabrakan data ini ya, atau tidak boleh ada data yang seharusnya dimiliki ROM itu tidak boleh diterima oleh RAM. Seharusnya seperti itu. Pekerjaan dari microprocessor ini harus menggilir siapa yang akan diakses, dan nanti tidak boleh terjadi data collision di situ. Nah, ini mengaturnya bagaimana? Itu tadi ya. Begitu juga address. Address ini kalau saya kasih addressnya misalkan 101, kita lihat di sini kabelnya juga terhubung paralel. Maka 101 juga diterima oleh RAM dan diterima juga oleh ROM. Terus microprocessor ini sebenarnya mau mengirimkan address kemana sebenarnya ya, ROM atau RAM? Nah, maka supaya tidak terjadi tabrakan seperti ini, tidak terjadi salah menerima, maka microprocessor harus menggilir ya. Ada pin tertentu yang mengendalikan bahwasannya kapan RAM ini harus aktif, kapan ROM ini harus aktif, atau kapan MPU ini mau berhubungan dengan ROM atau mau berhubungan dengan RAM ya. Tidak boleh ada dua chip yang bekerja secara bersama-sama, atau tidak boleh microprocessor ini sekaligus bersama-sama mengakses ROM dan RAM. Dia harus bergiliran. Nah, pin manakah yang akan mengendalikan mana yang digilir pertama kali dan mana digilir yang kedua kali ya? Mana yang akan digilir oleh microprocessor ini adalah pin kontrolnya ada di chip select ini. Chip select ini menjadi sebuah pin kontrol di mana nanti microprocessor akan menghubungi salah satu chip ini. Ya, nah itu gunanya chip select ini supaya tidak terjadi pengiriman data atau alamat ke RAM atau ROM-nya. Hanya ada boleh salah satu yang aktif. Ya, hanya boleh ada salah satu yang aktif. ROM atau RAM duluan atau sebaliknya. Ya, atau misalkan ROM dulu diakses, setelah selesai itu RAM dulu ya, sehingga di sini data yang masuk itu tidak akan salah tempat. Nah, bagaimana chip select ini dikendalikan? Maka di sini kita lihat tadi ya, yang nganggur tadi yang pin yang nganggur tadi yang tidak terkoneksi di MPU itu adalah A19 ya, A19. Kemudian yang pin tidak terkoneksi adalah chip select RAM dan chip select ROM. Kita lihat lagi di mapnya ini, di petanya ini kita lihat A18 A0 sampai A18 itu sudah terhubung semua ke pin address dari ROM dan RAM. Tinggal saja A19-nya yang tidak ya, A19-nya tidak terhubung kemana-mana. Nah, bedanya apa? Untuk membedakan antara ROM dan RAM ini, kita lihat dari alamat ya, dari address A19 itu yang membedakan antara
zona ROM, ya, zona ROM dengan zona RAM itu yang membedakannya hanya A19. Kita lihat ya. Nah, kita lihat di A19 ini, kalau zona RAM itu A19-nya 0 semua, ya, 0 semua. Ya, 0 semua. Lihat dari angka 0 sampai 7FFFF ini yang A19-nya 0 semua. Kita lihat yang zona untuk ROM, A19-nya itu pasti 1 semua. 1 semua ya. 1 semua. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai pembeda nantinya untuk mengendalikan chip select dari sebuah ROM dan RAM. Ya, jadi ada unik di sini. A0 sampai A18 sudah terpakai, A19-nya unik. Kalau ROM itu A19-nya 1, ya, kita lihat sini. A19-nya sama dengan 1. Kita lihat. Nah, kalau RAM itu A19-nya punya mikroprosesor itu sama dengan 0. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai tanda, ya. Sebagai tanda kalau seandainya kalau seandainya RAM ini mikroprosesor ingin mengakses RAM, maka A19-nya tandanya A19-nya itu 0, berarti dia mengakses RAM. Kalau A19-nya 1, berarti dia mengakses ROM, ya. Ini sebagai penanda. Sekali lagi, kalau mikroprosesor itu A19-nya 0, itu berarti mengakses RAM. Kalau A19-nya 1, berarti mikroprosesor akan mengakses ROM. Nah, jadi tidak mungkin ada data atau address yang bertabrakan, ya. Tidak mungkin ada mikroprosesor mengirimkan data ke tempat yang salah. Nah, kalau misalkan data dikirimkan ke ROM, maka A19 logiknya 1. Oh, berarti ROM sudah tahu kalau kalau di A19 logik 1, berarti itu prosesor akan berkomunikasi dengan saya, kata ROM, ya. Kemudian kalau RAM, kalau A19-nya 0, berarti mikroprosesor sedang ingin berkomunikasi dengan RAM, ya. Nah, sementara CS-nya RAM dan CS-nya ROM itu dia aktifnya rendah, ya. Jadi kalau dikasih 0, maka RAM ini akan aktif, ya. RAM ini akan aktif. RAM akan aktif jika CS-nya dikasih logic 0. Kalau kasih logic 1, dia tidak aktif. Nah, begitu juga ROM. ROM ini kalau dikasih logic 0 dia aktif, dikasih logic 1 tidak aktif. Bagaimana caranya kalau 0 di A19, maka 0 di RAM, ya. Kita buat tabelnya. Kalau A19-nya 0, maka CS RAM-nya 0, ya. Dan CS ROM-nya harus 1, karena CS ROM-nya tidak boleh dikasih 0. Kalau sama-sama dikasih 0 berarti percuma, ya. Jadi kalau A19-nya 0, sekali lagi tadi perjanjiannya, kalau A19-nya 0, berarti ROM yang harus aktif atau CS RAM-nya dikasih 0, dan tidak boleh mengaktifkan CS ROM, berarti CS ROM-nya dikasih 1. Dan kalau tadi A19-nya 1, maka yang aktif itu hanya boleh ROM, ya. Makanya di sini A19-nya 1, maka CS RAM-nya harus 1, tidak boleh 0. Karena hanya boleh diakses ke ROM, ya, hanya boleh mikroprosesor mengakses ke ROM. Sehingga jadilah sebuah tabel kebenaran seperti ini, ya. Tabel kebenaran, inputnya A19, outputnya ada 2, yaitu ke RAM dan ROM, ya. Nah, ini kalau kita lihat A19 ini ke CS RAM, itu berarti tidak ada gerbang tertentu. Ini langsung saja kita lihat A19 langsung ke CS RAM, ya. Nah, kalau ini gerbang apa ini? Logiknya 1 keluar, ini sudah kita bahas. Yang RAM sudah, ya. Yang RAM sudah pasti. Kalau A19-nya 0, CS RAM-nya 0, maka langsung saja hubungkan A19 ke CS-nya RAM, ya. Kemudian, nah, ini seperti ini. Kita gambar lagi. Ternyata tadi setelah kita lihat tabel kebenaran, bahwasanya kalau A19-nya 0, berarti CS RAM-nya 0, CS ROM-nya 1.
Oh, berarti A19 itu langsung bisa dihubungkan ke RAM. Oke, berarti A19 nya bisa saya hubungkan ke CS RAM ya. Nah, CS RAM A19 ini langsung saya hubungkan ke CS nya RAM, karena tidak ada karena logiknya sama. Kalau A19 0, maka CS RAM nya ikut 0. Nah, kalau ini bagaimana? Oke, yang RAM sudah tidak kita perhatikan lagi. Sekarang yang kita perhatikan adalah ROM. Bagaimana caranya kalau A19 nya 0, maka CS ROM itu 1. Kalau A19 nya 1, maka CS ROM nya 0. Nah, ini adalah sebuah gerbang NOT. Maka dari itu, sebelum masuk ke CS ROM, maka dibuatlah sebuah gerbang dulu, gerbang NOT, baru terhubung ke CS ROM. Ya, maka dari itu saya gambarkan di sini. CS ROM ini harus dikasih gerbang NOT dulu. Nah, gerbang NOT baru boleh terhubung dengan CS RAM. Ini saya paralelkan aja. CS RAM mana? CS RAM. CS RAM, sorry. A19 dari prosesor, ya. Dari prosesor. Sehingga misalkan sajalah kita lihat sewaktu A19 nya 0, coba kita lihat. Kalau A19 nya 0, apa yang terjadi? Kalau A19 nya 0 berarti di sini 1, ya. Di CS ROM nya 1, di CS ROM nya 0. Nah, ya. Berarti yang aktif adalah RAM. Kalau seandainya nanti suatu saat ROM A19 nya 1, maka yang RAM ini akan jadi 1 logiknya di sini CS nya. Ya, karena sama dengan ini, dan yang ROM itu jadi 0. Ya, karena di inverting. Ini 1 dari A19 jadi 0 di sini. Sehingga yang diakses sekarang adalah ROM. Dan ini tidak akan ada bertabrakan pengaksesan data atau addressnya. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah sebuah rangkaian address decoder, ya, address decoder seperti ini. Kasus kedua sekarang, saya ingin menghubungkan 2 buah RAM yang berkapasitas 256 KB dan 2 buah ROM yang berkapasitas 256 KB juga. Nah, bagaimana cara melakukan memory mappingnya, ya, pemetaan memorinya, agar masing-masing ROM dan RAM itu tidak ada yang bekerja secara bersamaan, harus digilir satu persatu. Kita lihat sekarang ROM-nya itu 256 kilo, ya, jumlahnya. RAM 1, kemudian 256 kilobyte, ya, kilobyte. RAM 2, kemudian 256 kilobyte, ROM 1. Saya buat sini ROM 1, lalu 256 kilobyte RAM ROM 2, ya, ROM 2. Kalau kita jumlahkan ini semuanya berapa ini, ya? Ini jadinya 1 megabyte lagi, ya. Jadi yang pertama tadi ada 1 megabyte 1, yang kasus kedua tadi dibagi 2, sekarang kasus ketiga ini dibagi 4, ya. Masing-masing punya seperempatnya punya RAM 1, seperempatnya punya RAM 2, seperempatnya lagi punya ROM 1, dan seperempatnya lagi punya ROM 2. Kita investigasi lagi. 256 kilobyte ini berapa jumlah bitnya, ya, berapa jumlah bitnya? Oh, ternyata bitnya ada 18, ya. Jadi N nya 18, berarti
ada address dari A0 sampai A17 ya, A17. Nah, jadi dari A0 sampai A17. Setiap pin ini dimiliki oleh RAM 1, dimiliki oleh RAM 2, dimiliki oleh ROM 1, dan dimiliki oleh ROM 2. Semua sama-sama memiliki A0 sampai A17 karena kapasitasnya adalah 256 KB. Kita lihat lagi tadi ya. Cara menghubungkannya bagaimana? Cara menghubungkannya saya gambarkan di sini. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu ini. Erase all. Kita hapus lagi. Kita hapus dulu ya. Kita gambar ulang. Ini tadi mikroprosesor ya, MPU kita buat di sini, MPU ya. Nah, punya address dari berapa tadi? A0 sampai A19 tadi ya, A19 sampai A19. Sementara ROM dan RAM-nya ada masing-masing 2. Nah ya, ini anggap saja RAM 1 ya, RAM 2. Susah menggambar. Oke. ROM 1, ROM 2. Baik. Masing-masing RAM dan ROM ini punya pin dari A0 sampai A17 tadi ya. Ini dia nih. A0 sampai A17. A0 sampai A17. Oh, berarti semua RAM dan ROM semua punya A0 sampai A17. Dan ini harus dihubungkan dengan MPU tadi. Berarti MPU yang dihubungkan dengan RAM dan ROM itu hanya dari A0 sampai A17 ya, A17. Berarti ada sisa di sini A18 dan A19 ya. Ada 2 pin yang tersisa di address MPU-nya. Sementara pin address yang lain terhubung ke A0. A0 semua terhubung ke A0. Ya, coba lihat paralel ya. A1 semua terhubung ke A1 sampai A17 masing-masing semua terhubung ke A17 di setiap ROM dan RAM. Oke, jadi paralel ya. Sehingga mikroprosesor itu kalau ngasih address ngasih semua ke RAM dan ROM, dikasih semua angka yang sama. Padahal tidak boleh ada yang menerima semuanya, hanya boleh satu yang menerima nanti. Padahal kabelnya paralel. Nah, itu tadi gunanya memory mapping itu agar address itu hanya diterima oleh salah satu dari chip RAM atau ROM ya. Baik. Inilah pin yang tersisa. Coba lihat ya, ada 2 pin tersisa A18 dan A19. Di sini kita koneksikan lagi data busnya D0 sampai D7 itu dihubungkan dengan sini, anggaplah D-nya di sini ya. D0 sampai D7 kita hubungkan. Ini juga hubungkan D7-nya, hubungkan ke RAM ya. Kemudian ini lagi D0 sama D0-nya dihubungkan, D7-nya dihubungkan D7. D berapa? D0-nya dihubungkan lagi dengan D0 sini, dihubungkan lagi dengan D0 sini. D1-nya hubungkan lagi dengan D1 mikroprosesor ya. Dihubungkan lagi dengan D1 RAM 1, dihubungkan lagi dengan D1 RAM 2, dihubungkan lagi dengan D1-nya ROM 1 dan dihubungkan lagi dengan D1-nya ROM 2
sampai dengan D7-nya dari MPU dihubungkan dengan D7-nya RAM 1, dihubungkan dengan D7-nya RAM 2, dihubungkan dengan D7-nya RAM 1, dihubungkan dengan D7-nya ROM 2. Berarti address bus sudah, apalagi namanya nih, data bus sudah selesai kita hubungkan. Sekarang tinggal control bus ya. Control bus berarti read write-nya sudah pasti. Read write-nya kita masukkan kemana tadi? Read write-nya ROM itu dihubungkan dengan MR-nya MPU, write-nya ROM itu write-nya RAM dihubungkan dengan write-nya MW-nya MPU seperti yang kita sebutkan tadi. Read-nya ROM, dua-dua read-nya ROM kita hubungkan dengan MR-nya MPU. Sekali lagi saya ulang, write-nya RAM itu terhubung dengan MW-nya MPU ya. Yang ini juga. Nah, MW-nya MPU di sini misalkan. Nah, itu ya. Read-nya semua read dihubungkan. Read dihubungkan dengan memori read MR-nya MPU. Ya. Yang read itu hanya boleh ROM dan RAM itu boleh write dan read. Yang terakhir adalah chip select. Nah, setiap IC ini punya chip select ya, yang aktifnya 0. Kalau dia dikasih 0 ya aktif ya. Kalau dikasih 1 dia tidak aktif. Nah, coba lihat sekarang gilirannya ya. Kalau RAM 1 saya kasih 0, maka RAM yang lain harus dikasih logic 1 chip selectnya. Pin chip selectnya ya. Pin CS-nya di sini harus dikasih logic, masing-masing pin chip select harus dikasih logic tertentu ya, dimana logic 0 itu akan aktif, logic 1 tidak aktif. Kemudian kalau seandainya saya ingin mengaktifkan RAM kedua, maka RAM kedua saya kasih logic 0. Yang ini tidak boleh lagi 0 tapi dikasih 1, sehingga yang aktif hanya RAM 1 saja. RAM 2 nya aktif sekarang ya, RAM 1 nya tidak aktif. Kalau seandainya mikroprosesor ingin mengaktifkan ROM 1, maka ini diwalikkan 1 lagi, maka yang dikasih cuma 0 di sini ya. Yang dikasih chip selectnya 0 itu adalah ROM 1. ROM 2-nya dijadikan 1 chip selectnya sehingga tidak aktif. Nah, giliran seperti inilah ya yang kita lakukan memory mapping. Bagaimana cara menggilirnya? Maka kita manfaatkan dua pin ini ya, dua pin A18 dan A19 untuk mengendalikan chip select dari masing-masing chip. Nah, oke. Kita lihat ada 2 tersisa. Apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah membuat memory mapping lagi. Ya, memory mapping tabel lagi seperti ini. Baik, sekarang saya jadikan tabel lagi seperti tadi. Nah, kita ulang lagi ya. Ini dari A0 kita buatlah sebuah tabel, kolomnya ada kolom A0, A1, A2, A3 sampai A19 ya. Nah, A0 sampai A19 kita buat kolom. Kemudian kita nanti kasih keterangan zona. Kemudian kita kasih keterangan ini milik siapakah zonanya ya. Maka totalnya adalah semua itu 1 MB. Kalau kita jadikan biner, mulai dari pasti dari 00 ya. 0000 heksadesimalnya atau 00000 binernya, heksadesimalnya 0-nya 5 kali. Kemudian kita hitung terus ya, hitung sampai A0 sampai A19-nya 1 semua. 1 atau alias heksadesimalnya adalah F. Nah, saya ulangi lagi tadi, ini anggaplah sebuah lantai gedung. Lantai gedung yang tingginya dari lantai 00 sampai lantai FFF. Katanya tadi gedung dibagi 4 bagian ya, 4 bagian. 4 bagian mulai dari ROM misalkan ya. ROM itu 1/4 bagiannya. Nah, ini saya buat di sini. Chipnya itu RAM ya. RAM lantai paling bawah, 1/4 lantai paling bawah itu miliknya RAM. Ya, RAM 1. Kemudian 1/4 kedua
itu dari bawah itu milik RAM 2. Nah, RAM 2. Seperempat ketiga itu milik ROM 1. Ya. Kemudian seperempat terakhir itu milik ROM 2. Nah, ini namanya memory mapping, pemetaan memori, dipetakan ya, milik siapa saja zona itu ya. Jadi zonanya dari 00 sampai 3FFF atau lantai 0 sampai lantai 3FF itu miliknya chip RAM 1. Nah, zona itu miliknya RAM 1. Kemudian zona berikutnya dari 4000 sampai 7FFF itu miliknya RAM 2. Kemudian ada zona lagi 80.000 hexa sampai dengan BFFFFF itu milik zonanya ROM 1 ya. Zona miliknya ROM 1 maksud saya. Kemudian ada C0000 sampai FFFFF itu zona milik ROM 2. Nah, inilah disebut dengan pembagian zona atau pemetaan memori atau memory mapping. Nah, bagaimana caranya agar hanya satu yang aktif ya? Misalkan saja pada saat microprocessor ingin berhubungan dengan RAM, maka harus aktif chip select yang RAM 1 ya. Kita buat di sini. Coba kita lihat ya. Bagaimana membuat tabel kebenarannya. Nah, kita lihat tadi sekali lagi kita gambar di sini. Ya. Nah, kita gambar lagi di sini. Kita khususkan gambar sini hanya untuk chip selectnya saja ya. Nah, chip select, pin chip select, chip select, chip select, chip select. Wah, jelek ini tulisan saya. Chip select, chip select, chip selectnya ada bar di atasnya berarti aktif 0 ya. Nah, ini IC dari RAM 1, RAM 2, ROM 1, ROM 2 ya. Nah, chip selectnya mau dikemanakan ini ya? Mau dikemanakan tanda tanya ini. Kemudian yang nganggur tadi apa? A18 dan A19. A18, A19. Nah, kalau saya gambar kotak seperti ini, nah, ya. Kemudian ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Nah, di sini nih rangkaian apa, ya? Kalau tadi di kasus sebelumnya rangkaiannya adalah ini ya. Nah, ini rangkaiannya tadi. Ada gerbang NOT 1 di dalamnya. Sekarang kalau ini gerbangnya apa di dalamnya? Tanda tanya, ya. Tanda tanya. Nah, apa pembeda di sini? Kita lihat. Pembeda setiap zona itu adalah di A18 dan A19. Kita lihat di sini. Zona pertama ya. Zona pertama itu kita lihat A18 sama A19-nya 00. Untuk zona pertama A18 dan A19-nya 00. Untuk zona kedua A18 sama A19-nya 01. Nah, apa bedanya ya? Supaya berbeda zona ini dengan zona ini. Oh, kita lihat dari A18 A19. Kalau di zona ketiga apa yang bedanya dengan zona sebelumnya? Oh, ternyata zona yang ketiga itu A19 A18-nya 10. Ya, 10. Dan yang terakhir zona yang terakhir A0 dan A18 A19-nya itu adalah 11. Nah, sehingga dari sinilah kita bisa membuat sebuah tabel kebenaran ya, seperti ini. Coba lihat. Kita lihat. Nah, ya. Kalau A18 A19-nya 00, maka yang aktif itu harus CS RAM, harus dikasih 0. Yang lain harus dikasih 1. Nggak boleh aktif yang lain. Lihat. Ya. Jadi kalau A18 A19-nya 00, kita inginkan keluarannya adalah 0 1 1 1 ya. Oh, kalau seandainya ada A18
A19 nya 0 dan A18 nya 1, maka yang aktif hanya CS RAM kedua, yang lain harus 1. Nah, ya, yang lain harus 1, tidak boleh. Ya, lihat. Kalau 10 itu berarti yang aktif adalah ROM 1. Nah, ini tadi ya. 10 itu yang harus aktif adalah ROM 1. Nah, ini sudah kita buat di sini. Kalau 10 itu yang aktif adalah ROM 1 sesuai dengan tabel ini. Kemudian kalau 11 yang aktif itu adalah ROM 2. Coba kita lihat. Kalau 11 yang aktif itu adalah ROM 2, ya, yang ini mati semua. Maka jadilah sebuah tabel kebenaran, ya. Apakah isi dari ini? Maka kita bisa buat gerbangnya apa, ya. Baik, sekarang kita ambil satu-satu. Misalkan ini kita ambil untuk CS RAM 1, ini gerbangnya apa? Ya, gerbangnya apa? Oh, kalau kita lihat di sini, ternyata kalau kita lihat A19 dan A18 nya 00, 01, 1011, yang lain CS nya adalah CS RAM 1 nya hanya 0 di sini, maka ini gerbang apa? Gerbang apakah ini? Coba kita lihat, ini gerbang apa ini? Kalau kita lihat, kita ini dulu bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu screennya, ya, kita bersihkan dulu. Kita lihat satu-satu untuk membuat decoder atau address decodernya. Ini address decoder ya. Address decoder itu berarti yang tadi, yang ada blok tanda tanya tadi ya. Nah, ini A18, A19. Ya, nah, ini saya anggap dengan namanya address decodernya apa. Keluarannya tadi ada chip select RAM 1 ya. Nah, chip select RAM 2, chip select ROM 1, chip select ROM 2. Nah, untuk membuat apakah isi dari address decoder ini, maka kita ambil satu-satu. Oke, ini dulu kita ambil. Ini dulu kita ambil. Apakah gerbangnya? Maka kita lihat di sini. Ini kira-kira gerbang apa ya? Kalau 000, 011, 101, 110. Oh, kalau begini saya bisa tebak ini. Ini pasti gerbangnya adalah, kita ambil yang sini saja. Ini POS ya, POS. Anda sudah belajar teknik digital waktu itu, istilah SOP dan POS. Nah, ini kalau ini saya ambil, artinya apa? A plus B, ya, A plus B. Oh, berarti ini gerbang OR ya. Nah, berarti CS itu sama dengan A plus B, atau lebih tepatnya CS RAM 1 itu sama dengan A19 diorkan dengan A18 ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang OR ya kan. Nah, ini tabel kebenaran dari gerbang OR. Sehingga saya bersihkan dulu layarnya. Sehingga jadilah sebuah gerbang ya, jadilah sebuah gerbang. Untuk yang CS RAM 1 itu merupakan sebuah gerbang OR. Saya buat OR sini ya. Nah, ini menuju ke CS RAM 1 ya. CS RAM 1. Nah, ini inputnya A18 dan A19. Oke.
Nah, jadi sudah jadi sebuah address decoder untuk RAM 1. Kemudian address decoder untuk RAM 2 bagaimana? Berarti yang kita lihat adalah sekarang ini dengan ini saja ya. Nah, oke. Yang ini tidak usah kita lihat lagi. Yang kita lihat adalah A19, A18 dan CS2. Oke, bagaimana kita lihat dari tabel kebenaran ini? Gerbang apakah ini? Kita lihat, oh ternyata yang kita ambil yang sini sajalah. Ya, yang ini saja kita ambil. Kita ambil yang posnya aja. Ya. Nah, ini. Ini gerbangnya sudah bisa kita tebak. Berarti A plus B, oh maaf salah, A19 diorkan dengan A18 not ya. A18 not itu sama dengan CS RAM 2. CS RAM 2 ya. Maka gerbangnya adalah, kita buat di sini gerbangnya A19 diorkan dengan A18 not ya, A18 not. Jadi saya notkan dulu A18 not, baru masuk ke OR. Nah, ini boleh masuk ke CS RAM 2 ya, nih. CS RAM 2. Bagaimana dengan CS ROM 1? Maka yang kita lihat sekarang ini nggak usah lihat lagi. Yang kita lihat adalah ini lagi bersama ini ya. Apakah gerbangnya ini? Oh, gampang. Gerbangnya cuma saya ambil ini dengan ini saja cara membentuk gerbangnya. Berarti yang shop lagi ya, sama produk POS ya, product of sum ya. Nah, ini kita ambil yang unik sendiri, yaitu yang 0 aja kita ambil. Yang POS ya, inilah POS, product of sum ya, product of sum. Berarti yang kita ambil adalah hasilnya adalah A19 not diorkan dengan A18. Itu adalah sama dengan apa? CS ROM 1. Nah, dapat lagi saya satu ya. Dapat lagi kontrol CS. Kemana dia hubungnya? Oh, ke sebuah gerbang OR. OR lagi, dimana OR ini hubungannya ke A18 langsung. Sini A18, mana A18 ini ya. A19 sini saya cabangkan, tapi dinotkan dulu ya. Nah, tinggal ROM yang terakhir. ROM yang terakhir ini bagaimana cara membuatnya? Oh, sudah pasti kita ambil yang ini sendiri ya. Ini gerbang apa kira-kira ini? Gerbang NAND. Oke, ini pasti gerbang NAND. Gerbang NAND ini ya. Gerbang NAND itu sudah pasti kalau satu-satu keluarannya 0. Ini adalah gerbang NAND. Gerbang NAND itu adalah A19 not ditambah dengan A18 not ya, not. Itu sama dengan CS ROM 2. Nah, hasilnya adalah inilah dia ya. Yang namanya address decoder rangkaiannya itu ya ini rangkaiannya. Nah, rangkaiannya ini ditambah dengan yang gambar gerbang ini tadi ya. Nah, ini tadi. Nah, itu adalah cara menyelesaikan sebuah sebuah kasus memory mapping. Tujuan memory mapping itu adalah sebenarnya untuk membentuk gambar rangkaian address decoder ini ya.
Inilah tujuan memory mapping, membuat rangkaian address decoder agar seluruh chip RAM dan ROM atau chip PPI atau I/O-nya tidak boleh ada satupun yang bertabrakan saat berkomunikasi. Hanya ada satu chip saja yang berkomunikasi dengan mikroprosesor ya setiap waktu. Jadi harus bergiliran. Inilah gunanya address decoder itu. Dimana address decoder ini diciptakan dari memory mapping, pekerjaan yang dilakukan terlebih dahulu. Oke, lakukan dulu memory mapping, ketahuan kemudian address decoder, gambar rangkaian address decodernya, baru kita hubungkan ke masing-masing chip, baik itu RAM ataupun PPI, agar apa? Agar chip tersebut tidak ada yang saling bekerja bersama-sama. Hanya boleh satu yang bekerja dengan mikroprosesor dalam satu waktu. Ya. Tugas adalah coba buat memory mapping menggunakan masing-masing 4 buah RAM dengan kapasitas 128 KB dan 4 buah ROM yang masing-masing punya 108 KB. Ya. Jadi masing-masing 4 buah RAM itu masing-masing 128 KB dan 4 buah ROM masing-masing 128 KB. Silakan buat memory mappingnya seperti yang saya lakukan tadi, dan buatlah rangkaian address decodernya. Seperti apa address decodernya? Ya, seperti apa gambar rangkaian address decodernya? Bisa dibuat menggunakan gerbang-gerbang logika seperti ini. Ya. Akhirnya tadi gambar yang terakhir saya buat address decodernya adalah ini ya. Nah, ini ke CS, ini ke CS, ini ke CS dengan input A18, A19, keluarannya masing-masing ke chip select. Ini saja yang digambarkan, hasil terakhirnya adalah gambar rangkaian ini saja. Kalau seandainya ini sudah dapat, berarti saya anggap kerjaan sebelumnya buat tabel itu betul ya. Kalau hasil akhirnya betul, berarti proses belakangnya juga insya Allah betul. Baik, ini tugas pertama untuk memory mapping. Baik, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.